Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim kami kepada imam masjid, khatib Bilal, seluruh para ulama dan juga seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pihak masjid yang telah mempercayakan kami pada hari yang berbahagia ini untuk membacakan dua rukun al-khutbah. Mudah-mudahan salat Jumat kita pada hari yang berbahagia ini diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini kita sudah tahu semuanya bahwa di zaman Android atau pakai HP yang di dalamnya ada WhatsApp, ada Facebook, internet bisa diakses di seluruh tempat. Bisa kita cari di seluruh tempat, sehingga banyak yang mempergunakannya untuk kebaikan dan tidak terkecuali juga banyak yang mempergunakannya di sana untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dipakai. Salah satunya adalah dari bidang berita dan lain sebagainya. Apabila terjadi berita atau kejadian di kampung kita, di daerah kita atau di luar sana, bahkan antar negara, dengan hitungan menit bahkan detik semua berita akan sampai untuk kita. Bisa kita tahu, kita baca, kita lihat dari kamar kita masing-masing. Terkadang kita sebagai pemegang HP tidak menyaring apakah berita itu benar atau tidak, kita pun langsung membagikannya kepada orang lain. Apakah berita itu betul atau tidak, kita tidak mencari tahu tentang kebenarannya, langsung kita membagikan kepada orang lain pula sebelum kita mencari keaslian berita tersebut. Hal-hal yang semacam ini, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1500 tahun dulu Al-Quran telah mengingatkan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik, binaba'in dengan satu berita, dengan satu cerita. Apabila datang fasiqun, orang-orang fasik, baik orangnya langsung yang datang, atau suratnya, atau WhatsAppnya, atau lain sebagainya, fasiqun binaba'in dengan satu kabar, fatabayyanu, maka kepada kita orang-orang yang beriman, bapak-bapak yang dirahmati Allah, disuruh dahulu tabayyun. Fatabayyanu, perjelas, cari kenyataan tentang berita tersebut. Jangan langsung kita memponis, jangan langsung kita menganggap bahwa berita itu betul dan benar tanpa kita mencari kebenarannya. Maka orang-orang yang beriman apabila datang kepada mereka berita satu hal, mereka tabayyun. Mereka tidak langsung menyebarluaskan berita tersebut. Karena kenapa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, antusibu. Di sini ada kalimat yang dibuang dalam ilmu nahu, makhafatan antusibu, karena ditakuti kalau kalian mendapatkan satu berita lalu kalian tidak mentabayyunkannya, tidak mencari kejelasan berita itu, maka antusibu, dikhawatirkan nanti kamu semua akan memberikan suatu masalah, akan memberikan suatu musibah, qauman, kepada satu kaum, bijahalatin, dengan sebab ketidaktahuanmu tentang berita tersebut. Maka bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kalau kamu sudah menjadi penyebab kepada orang lain, menjadi masalah orang lain, menjadi malu orang lain, jatuh martabat orang lain, padahal sesuatu itu tidak dia lakukan, cuma karena ulah gedenya, tidak membaca, tidak mencari tahu, langsung menyebarluaskan, sehingga martabat harga diri orang lain jatuh gara-gara kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Setelah terjadi semua itu, barulah kita menyesal. Kita sudah menjadi korban dari syaitan. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita seorang suami. Kita seorang suami apabila sampai kabar, sampai berita kepada kita bahwa istrimu begini dengan si fulan, dia pergi ke tempat ini, dia pergi ke tempat ini dengan si fulan, dia masuk warung ini dengan si fulan. Saya takut, saya khawatir istrimu kadang berselingkuh di belakangmu. Orang beriman bapak-bapak, kalau ada berita yang seperti ini, tabayyun, fatabayyanu, cari kejelasan dahulu. Langsung jangan marah, jangan langsung kita mengambil tindakan sehingga kita tampar istri kita, kita sepak istri kita, kita ceraikan istri kita. Setelah itu baru tahu kita bahwa kejadian itu hoak, kejadian itu tidak benar, maka kita sudah jatuhkan talak kepada istri kita. Dia sudah talak, ceraikan istrinya, 1, 2, apalagi 3. Setelah itu baru datang penyesalan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kamu akan menjadi menyesal terhadap apa yang kamu perbuat. Maka kita sebagai suami, lebih pada zaman sekarang ini, mendengar dari orang, bahkan istri kita kadang menelpon, kadang ada masuk SMS, ada sampai berita dari orang lain. Maka ibu bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kepada orang beriman, fatabayyanu, carilah kejelasan tentang hal-hal tersebut. Kebalikannya juga begitu. Kalau seorang istri mendengar hal-hal yang buruk, yang negatif tentang suaminya, tetangga dengan tetangga,
kawan dengan kawan, atasan dengan bawahan, kawan bisnis kita dan lain sebagainya. Maka sebelum tercebur kita ke dalam kehancuran, ke dalam penyesalan, maka berita-berita itu harus kita tabayun, perjelas dahulu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda di dalam satu hadis yang kira-kira artinya, cukuplah kepadamu sebagai dosa bahwa engkau sampaikan apa yang engkau dengar kepada orang lain. Cukup menyampaikan itu saja sudah cukup sebagai alasan untuk menjadi dosa untuk kita. Apalagi nanti berita itu membuat kepanikan, membuat orang lain bertabrakan, membuat kawan dengan kawan bermusuhan, membuat atasan dengan bawahan pecat memecat dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, cukuplah sebagai dosa untukmu bahwa engkau sampaikan apa yang kamu dengar kepada orang lain. Cukup itu sudah menjadi dosa untuk kita. Apalagi kalau hal-hal di sana, perkara-perkara yang buruk banyak terjadi gara-gara berita dari kita. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman pakai HP, orang yang beriman pakai WhatsApp, orang yang beriman pakai Facebook dan lain sebagainya, mereka akan meneliti dulu isi-isi yang ada di dalamnya. Mereka tidak mudah percaya, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diadu domba. Orang beriman itu tabayyun, mencari kejelasan supaya kita tidak menyesal. Betapa banyak manusia di luar sana yang menyesal cuma gara-gara mendengar berita yang belum jelas, adu domba dan lain sebagainya. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, dinukil oleh Habib Ibrahim bin Zain bin Simat, diambil dari dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di sana diceritakan dulu ada seorang laki-laki menjual budak hamba sahaya. Hamba sahaya yang ini perempuan cantik dan masih muda, dijual di pasar. Datang dua orang suami istri untuk membeli. Lalu dia bertanya kepada orang pemilik daripada hamba sahaya ini, apa kekurangan budakmu ini, hamba sahayamu ini? Dijawab oleh pemiliknya, sempurna, kecuali budak saya ini suka adu domba. Yang selain itu beres semua. Cuma ada akhlak buruk satu untuk dia, yaitu suka mengadu domba. Dua orang suami istri ini menganggap remeh adu domba. Oh, adu domba menyonyan mendong hana apa-apa. Mandum tanya adu domba mandum. Ibu laju budaknya mana? Langsung dia beli cash, dia beli. Sampai pulang satu hari, satu minggu, satu bulan, mulailah dia buka jurus si perempuan budak ini tadi. Dia datangi istri si laki-laki tadi yang sudah menjadi tuannya. Kak, suami kakak mau kawin lagi. Suami kakak mau kawin lagi, mau tambah istri jadi dua. Tanya sama istrinya, memang perempuan lain mau? Oh mau. Sebab suami kakak itu jenggotnya sangat bagus, nampak tampan dia dengan jenggotnya. Jenggotnya itulah yang membuat orang perempuan tergila-gila kepadanya. Jadi suami kakak mau kawin lagi itu. Jadi kalau begitu bagaimana caranya supaya kita gagalkan perkawinannya? Ini dia tidak langsung mencari tahu dulu apa betul dia mau kawin atau cuma hoak. Dia langsung percaya, oh dia mau kawin. Saya minta ide dari kamu, bagaimana caranya supaya suami saya tidak kawin? Kata budak tadi, oh begini kak caranya, malam nanti kakak ambil pisau satu, tunggu suami kakak tidur dulu, lalu cukur jenggotnya dari bawah. Dah selesai dari pihak si istri. Dia datangi pula suaminya. Bang, wahai tuanku, ada apa?
Saya dengar dari istri abang, langsung dari istri tuan saya dengar, malam nanti dia mau membunuh tuan. Enggak mungkin istri saya mau membunuh saya. Sudah lama kami berkeluarga. Dia sangat sayang kepada saya juga sayang kepada istri saya. Ya terserah abang mau percaya atau tidak, pokoknya malam nanti dia sudah mengatur strategi untuk membunuh abang. Atau begini aja bang, nanti malam abang pura-pura tidur. Kan dia tuh bunuh, cukur jenggot. Nanti malam abang pura-pura tidur. Si suami ini tidak tabayun, tidak mencari kejelasan. Apa betul istrinya mau membunuh dia? Dia tidak mencari kejelasan, langsung percaya. Oke, nanti malam saya pura-pura tidur. Nanti malam tu datanglah si istri, sebab dia udah atur strategi tadi si pengadu domba ini. Dia bawalah pisau satu, tapi pisau cukur. Rencana mau mencukur jenggot suaminya. Si suami juga sudah dimasukkan bahwa istrimu mau membunuh. Kan yakin si suami ini, istri datang dengan pisau lalu mengangkat jenggot dari atas, kan seperti mau menyembelih orang. Si suami ketika malam itu datang istrinya dengan pisau, langsung tangannya masuk ke bawah jenggot, rencana mau cukur jenggot. Tapi berita lain sudah sampai kepada suaminya, si istri mau membunuh. Keduanya tidak fatabayyanu, tidak memperjelas masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Si suami pura-pura tidur. Ketika dia masukkan tangannya dengan pisau ke bawah jenggotnya yang paling bawah, langsung ditangkap oleh suaminya tangan istri. Oh, berarti betul kamu seperti yang dikatakan budak kita. Kau ingin membunuh saya malam ini. Oh tidak bang, saya mau mencukur jenggot. Enggak mungkin cukur jenggot tengah malam. Pasti kamu mau membunuh. Dia ambil pisau di tangan istrinya, lalu disembelih istrinya, langsung mati di tempat. Nah, kenapa ini? Tidak tabayun. Tapi kalau bertanya dulu, panggil istri, dek sini dulu dek, apa benar dia katakan kamu begini? Perjelas dulu. Setelah terpotong istri lehernya, mati, sampai berita kepada keluarga si istri, dipotong pula leher si suami. Sampai berita kepada keluarga si suami pula. Akhirnya keluarga suami dengan keluarga istri perang besar. Kenapa? Karena tidak tabayun, karena tidak memperjelas masalah. Maka katanya bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'annya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Orang beriman tahan marah, sabar, perjelas dulu masalahnya. Maunya jelas? Kalau sudah jelas masalahnya, ingat, kita negara hukum, serahkan kepada pihak yang berwajib, dan dia yang akan memberikan nanti hukuman yang setimpal kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa indahnya nasihat Al-Qur'an ini. Maka zaman ini bapak-bapak, mudah sekali kita diadu domba, diprovokasi, diadu, dibuat kawan jadi musuh, musuh jadi kawan, dan lain sebagainya. Yang tadinya dia orang baik-baik, dalam 2 detik jadi pembunuh. Kenapa? Karena berita. Maka bijaksanalah dalam menyikapi berita yang sampai kepada kita. Apalagi kalau berita itu berkaitan dengan istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Fatabayyanu, perjelaslah masalahnya bapak-bapak, supaya setelah itu kita tidak menyesal. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa kabar-kabar yang tidak jelas ini kalau kita sebarkan, padahal itu tidak jelas, bohong, hoak, ini kita sudah mendapatkan dosa berbohong. Cuma dengan tangan kita kirim sana, bagi sana, kirim sana, bagi sana. Padahal pembohong yang nomor 1, kadang kita nomor 1000 untuk membagikan berita. Pembohongnya yang nomor pertama, kita nomor 1000. Dosa berbohong juga kita dapat.
Jadi kalau dapat berita, cari kejelasan dahulu bapak-bapak yang dirahmati Allah. Apa benar, apa salah? Cari kebenarannya supaya kita tidak menyesal. Sebab menyebarkan berita yang tidak jelas juga termasuk ke dalam dosa berbohong. Allah berfirman, naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami jadikan laknat Allah ke atas orang-orang yang berbohong. Maka berbohong ini termasuk dosa besar, bapak-bapak. Imam Al-Bukhari, tu pengarang kitab Sahih Bukhari, pada suatu hari dia mendatangi seorang ulama untuk mengambil hadis, untuk meriwayatkan sebuah hadis. Rupanya ulama yang dituju punya kuda. Dia punya kuda, tiba-tiba kudanya lepas dan lari. Kudanya terlepas dan lari, lalu dia panggil dengan redanya. Dipanggil kudanya yang sudah lepas dengan redanya begini, seolah-olah ada makanan di dalam kain redanya, sehingga kuda itu berbalik datang. Kadang tanya kebiasa cik lagi nyan mano padahal ya hana bru dalam regam dia kosong lagi nyan kosong mendam. Nya ulama pun dia panggil kuda itu seolah-olah ada makanan, sehingga datang kuda kembali kepada pemiliknya. Lalu ditanya oleh Imam Al-Bukhari, wahai Ustaz, wahai Abu, apa yang ada di dalam kainmu? Enggak ada apa-apa, katanya. Lalu kenapa engkau beginikan kepada kuda? Supaya dia mau datang. Seolah-olah dalam kain itu ada makanan. Berarti ulama ini telah membohongi seekor kuda. Lalu apa kata Imam Al-Bukhari? Saya takkan pernah mengambil satu ilmu pun dari orang yang membohongi binatang. Sampai binatang pun rupanya jangan dibohongi. Sebab kenapa? Yang namanya bohong tetap tidak baik. Cuma ada tempat-tempat yang disuruh berbohong. Ini coba cari kepada guru masing-masing di pesantren, mbak gure-gure katanya. Hanya mungkin luntuan jelaskan di waktu yang sangat singkat ini. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindari berbohong. Berita-berita yang tidak jelas itu termasuk ke dalam berbohong. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang beriman, yang selalu bijaksana dalam menyikapi semua berita yang sampai kepada kita, baik di kalangan keluarga kita, tetangga kita, dan dalam hidup bernegara. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk khatib dan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita memasuki ke dalam dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.